Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang terhormat Bapak Kapolres Bantul, yang saya hormati Bapak Kasat Reskrim Polres Bantul, rekan-rekan media Kabupaten Bantul yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan atensinya. Pagi hari ini kembali Polres Bantul akan menyampaikan konferensi pers terkait penanganan kasus secara bersama-sama melakukan tindakan kekerasan terhadap barang atau orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUH pidana. Untuk lebih jelasnya, rilis disampaikan beliau Bapak Kapolres Bantul kepada yang terhormat Bapak AKBP Iksan SK. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati rekan-rekan media, dapat kami sampaikan bahwa pada pagi hari ini, Sabtu tanggal 29 Januari 2022, kami dari Polres Bantul akan menyampaikan konferensi pers terkait peristiwa atau kejadian pengeroyokan dan pengrusakan secara bersama-sama terhadap orang ataupun barang, dalam hal ini kendaraan, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022. Dalam kasus ini sendiri ada dua peristiwa. Yang pertama adalah peristiwa tabrak lari, di mana karena korban dari kasus pengeroyokan dan perusakan ini panik. Sebelumnya ada cekcok dengan beberapa orang di salah satu tempat makan. Kemudian panik, berusaha untuk melarikan diri, kemudian menabrak beberapa orang. Untuk kasus tabrak lari ataupun laka lantasnya ini sudah kami tangani. Malam itu juga kami perintahkan Kasat Lantas bersama unit Lantas atau Kadit Lantas Polsek Kasihan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak baik yang menabrak maupun yang ditabrak. Dalam kasus ini, kedua belah pihak, baik yang menabrak maupun yang telah ditabrak, sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, membuat surat kesepakatan bersama di mana penabrak bersedia mengganti seluruh kerusakan yang diakibatkan, dan memang kerusakannya tidak terlalu banyak, hanya keserempet, dan akhirnya sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian untuk peristiwa keduanya atau lanjutan dari tabrak lari tersebut, karena yang merasa ditabrak tidak terima, kemudian berusaha mengejar pelaku tabrak lari, dan beberapa masyarakat juga ikut terprovokasi karena ada yang meneriakkan maling-maling, sehingga terprovokasi ikut juga mengejar pelaku tabrak lari ini. Dan tepatnya di perempatan Taman Tirto, perumahan Taman Tirto, kendaraan terhenti, dan disitulah terjadi kasus pengeroyokan dan pengrusakan secara bersama-sama yang dilakukan oleh beberapa orang, yang saat ini sebagian sudah kita dapat amankan, yang mengakibatkan korban mengalami luka memar, kemudian
terjadi juga kerusakan terhadap mobil milik korban, kurang lebih kerugiannya sekitar 50 juta karena kaca depan pecah, spion dan sebagainya, ditaksir 50 juta lebih. Tentunya atas kasus pengerusakan ini kami tidak tinggal diam, karena bagaimanapun ini tidak bisa kita biarkan. Kita tegas agar hal ini tidak terulang. Sekali lagi kita tegas, jangan coba-coba melakukan hal-hal seperti ini. Kami langsung melakukan penyelidikan terhadap diduga pelaku berdasarkan keterangan saksi-saksi di TKP. Kemudian kami juga mengambil rangkuman video-video yang sudah beredar, di mana video tersebut dapat menunjukkan beberapa muka pelaku, termasuk CCTV yang ada di lokasi. Jadi dari malam Jumat kita lakukan penyelidikan, kemudian alhamdulillah tadi malam sekitar jam 11 tim kami tentunya di backup oleh Polda DIY melakukan penangkapan terhadap 3 orang diduga pelaku pengeroyokan dan pengerusakan. Jadi sekali lagi tadi malam sekitar jam 11.00 WIB kami dapat mengamankan 3 orang pelaku dan ini akan terus berkembang. Akan kami sampaikan nanti apabila kami sudah mengamankan pelaku-pelaku lainnya. Karena terindikasi ada 6 orang lebih. Kami baru dapat mengamankan 3 orang. Adapun pelaku yang kami amankan 3 ini sudah berada di samping kanan saya. Yang pertama adalah saudara ATW. Saudara ATW, 22 tahun. Alamatnya di Banyumas, Jawa Tengah. Perannya yakni yang pertama, yang bersangkutan ikut mengejar, kemudian naik di atas kap mobil. Mungkin rekan-rekan media sudah melihat videonya. Yang bersangkutan naik ke atas kap mobil dan memukul kap mobil sebanyak 1 kali. Kemudian menendang pengemudi dari atas kap mobil sebanyak 2 kali mengenai korban. Kemudian memukul pengemudi 1 kali mengenai kepala bagian belakang. Jadi yang bersangkutan tidak hanya melakukan perusakan tapi melakukan pemukulan, penganiayaan terhadap korban. Ini peran dari saudara ATW. Dari saudara ATW dapat kita sita barang bukti baju yang digunakan. Ini bisa dilihat, nanti di video juga ada bajunya sudah kami sita. Untuk alat-alat yang digunakan sebagian masih kita simpan di Polsek Kasihan untuk barang bukti pecahan-pecahan batu dan sebagainya. Tapi ini baju yang digunakan oleh pelaku pada saat menaiki kap mobil, melakukan pemukulan dan menendang pengemudi mobil tersebut. Untuk motifnya sendiri, hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, karena yang bersangkutan merasa menjadi korban tabrak lari sehingga mengejar dan melampiaskan kekesalannya dengan melakukan pengeroyokan dan pemukulan. Namun ini tidak dibenarkan, sekali lagi tidak dibenarkan. Kemudian yang kedua adalah saudara dengan inisial MDK, Sleman, kelahiran Sleman, 21 tahun, alamat Condong Catur, Depok, Sleman. Perannya adalah ikut memukul menggunakan tangan kosong pada kaca bagian samping kanan sebanyak 8 kali. Jadi 8 kali memukul kaca bagian samping mobil kendaraan sehingga pecah. Kemudian menendang pintu belakang samping kanan sebanyak 2 kali. Kemudian melempar batu 1 kali mengenai kaca kanan belakang sopir. Jadi batunya
dalam perjalanan ke sini. Tadi sudah kami perintahkan Kapolsek untuk mengambil barang buktinya untuk dibawa ke Polres. Jadi melempar batu juga, termasuk naik ke atas motor, kemudian menendang bagasi mobil, kemudian naik ke atas bagasi. Di situ jelas videonya, dia dari samping nanti memukul, habis itu dia ke belakang dengan naik di motor, kemudian dari motor naik ke atas bagasi dan menginjak-injak bagasi sebanyak 5 kali. Ini peran dari saudara MDK. Motifnya juga sama, karena merasa tertabrak oleh pengemudi mobil tersebut. Namun sekali lagi ini tidak dibenarkan. Sehingga kami akan tegas memprosesnya. Tidak ada alasan apapun. Mau yang bersangkutan merasa terdapat dan sebagainya, tapi ini kita harus tegas. Sekali lagi kami harus tegas untuk mengedukasi masyarakat tidak mengulangi hal yang serupa. Kemudian yang ketiga, untuk MDK sendiri, mohon maaf, ini barang bukti yang kami sita dari saudara MDK, baju yang digunakan, sweater. Ini ada tulisan pulbir dan sebagainya. Inilah, nanti bisa disamakan di video. Inilah baju atau sweater yang digunakan pada saat kejadian. Dan yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya. Kemudian tersangka ketiga yang kami amankan adalah saudara inisial CP, 25 tahun, alamat Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul. Yang ketiga ini perannya adalah ikut memukul plat nomor atau ikut memukul menggunakan plat nomor mobil dari pengemudi yang sempat lepas, kemudian diambil dan memukulkan plat nomor tersebut ke kaca bagian belakang, sehingga menyebabkan kaca bagian belakang pecah. Perannya cuman saudara inisial CP ini bukan merupakan korban tabrak lari dan sebagainya, hanya ikut terprovokasi. Hanya ikut terprovokasi oleh situasi dan teriakan-teriakan tadi yang maling-maling itu. Kan kasihan nih. Akibat ikut terprovokasi, tidak tahu sama sekali kejadiannya apa, ikut-ikut nimbrung, ikut-ikut mukul. Ya, mohon maaf, tidak ada alasan. Anda sudah melakukan pengerusakan, sehingga tetap kami jerat dengan persangkaan 170 dan kami akan tahan. Ini ketiga pelaku yang sementara kami amankan, dan kami akan mengejar pelaku-pelaku lain. Sekali lagi, kami akan mengejar pelaku-pelaku yang lain. Kami akan tegas memprosesnya. Kemudian barang bukti tadi sudah kami sampaikan. Untuk CP sendiri, barang buktinya adalah baju orange seperti ini. Ini salah satu layanan antar makanan ya sini. Nggak tahu apa-apa nih, tiba-tiba ikut terprovokasi dan melakukan pengerusakan. Jadi satu buah jaket Shopee warna orange, kemudian satu buah topi. Ini juga ada topinya di sini. Kemudian satu buah hoodie tadi sudah kami sampaikan yang dipakai oleh saudara MD. Kemudian satu buah jaket warna krim bertuliskan The Smith Club, dan satu buah celana kolor pendek warna biru dongker. Jadi yang kita sita adalah pakaian, baik celana, baju maupun sweater yang digunakan oleh pelaku pada saat kejadian. Karena ini untuk menunjukkan bahwa betul-betul yang bersangkutan yang melakukan. Dan ketiga-tiganya sudah mengakui perbuatannya. Untuk pasal yang disangkakan sendiri adalah pasal 170, yakni bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Jelas di sini terjadi pengeroyokan, terjadi juga pengerusakan, dan akan
dihukum penjara dengan ancaman 5 tahun 6 bulan. Sekali lagi 5 tahun 6 bulan. Selanjutnya, untuk dalam kesempatan ini akan kami sampaikan himbauan kami kepada masyarakat. Ada 2 himbauan kami. Yang pertama, untuk masyarakat, sekali lagi jangan coba-coba Anda main hakim sendiri. Sekali lagi jangan coba-coba Anda main hakim sendiri. Kita negara hukum, hormati proses hukum. Karena kalau Anda main hakim sendiri, tentunya perlu pertanggungjawaban hukum. Kami akan proses. Jika Anda main hakim sendiri, kami akan proses secara tegas. Sekali lagi, kami akan proses secara tegas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah meneriakkan kata-kata maling ataupun kata-kata lain yang sifatnya memprovokasi, padahal masyarakat itu sendiri tidak mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Seperti kasus ini, peristiwanya kan tabrak lari dan sebagainya. Kemudian ada provokasi teriakan-teriakan maling, sehingga timbul situasi yang bisa memprovokasi masyarakat untuk melakukan hal-hal anarkis yang akhirnya akan merugikan masyarakat itu sendiri. Jadi itu himbauan kami. Sekali lagi jangan coba-coba bermain hakim sendiri, karena akan kami proses. Sekali lagi akan kami proses. Yang kedua, kami himbau kepada masyarakat untuk tidak mudah meneriakkan kata-kata maling, padahal yang bersangkutan sendiri tidak mengetahui peristiwa sebenarnya. Karena ini dapat memprovokasi sehingga terjadi hal-hal seperti ini. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, kasus ini masih terus berproses. Kami tidak akan berhenti hanya di 3 pelaku. Sekali lagi, kami tidak akan berhenti terhadap 3 pelaku ini. Kami akan mengejar pelaku-pelaku lain. Dan kami akan sampaikan, akan adakan konferensi pers lanjutan untuk menjelaskan bahwa kami hadir di sini. Sekali lagi, kami hadir di sini, negara hadir di sini dalam rangka menegakkan hukum dan melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku-pelaku yang coba-coba melakukan aksi mereka sendiri. Saya kira ini konferensi pers kami, penjelasan kami terkait kasus yang dalam 2 hari ini memang berkembang cukup viral di media sosial. Selanjutnya kami akan memperlihatkan video maupun dokumentasi foto yang sudah kami dapatkan, sehingga kami bisa mengerucut melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang ada di samping kanan saya. Amanah tadi yang itu, yang ini saudara, masih sini nih, saudara TW ini ya, ya. Sini ya. Ini mas, nggak usah takut. Ngadap sana aja. Agak sini lagi. Nah ini dapat kita lihat. Ini mas ya. Ya, betul. Ada lagi yang, ini identik dan yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya. Ini proses pemeriksaan dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan akan kami lakukan penahanan. Ya, lanjut tersangka lainnya. Ya, ini yang dari kerja di Sofia ya. Ya, benar ini ya yang bersangkutan ya. Ini. Gak rapat lagi. Coba, masih ada nggak? Ini. Pegang. Ini yang bersangkutan. Ini ikut memukulkan plat nomor mobil milik korban ke mobil korban sendiri. Nah ini Bapak ya. Ya, ini tadi yang
yang naik pickup belakang nih. Ya, lanjut pelaku lain. Yang ada ke sana. Ini yang kami conteng biru nih. Ya, ya Mas ya. Sampai ini ya. Masih ada yang lain tuh, dia naik di belakang kalau nggak salah. Ya, ini ya. Ya, ini sampean ya. Tahan dulu. Mana nih? Kalian sampean di mana nih? Setelah ini ya, coba. Kau potong ya? Ya, tapi yang sampean naik ke atas mobil ya. Nah, ini sudah kita lakukan pemeriksaan dan yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya. Saya kira itu penjelasan awal kami. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan media, silakan. Jadi awal mula si pengendara mobil itu melarikan diri itu karena apa sih Pak penyebabnya? Dan berarti untuk kasus tabrak lari ini tidak di proses hukum ya? Ya, baik. Jadi kasus ini diawali ketika di depan rumah makan yang ada di wilayah Kasihan, tepatnya di Toko Olip. Pengemudi mobil mengerem secara mendadak kendaraannya, sehingga menyebabkan ketidakpuasan ada tukang parkir di situ, merasa terganggu sehingga cekcok dan sempat ya adu mulut dengan pengemudi mobil Mercy tadi yang jadi korban pengerusakan. Pada saat cek tersebut datang teman-teman dari tukang parkir tersebut karena merasa ya, karena rasa ini ya, rasa persaudaraan mendatangi sehingga pengemudi panik. Ternyata temannya tukang parkir ini banyak, panik sehingga melajukan atau langsung melajukan kendaraannya. Kemudian sempat dikejar oleh rekan-rekan dari tukang parkir ini. Ini juga nanti akan kami panggil semua dan periksa. Kalau memang bisa ditetapkan tersangka, kita tetapkan tersangka. Mengejar, kemudian disinilah pada saat pengejaran ini terjadi tabrak lari. Kalau tidak salah ada 3 yang ditabrak. 3 yang ditabrak, tapi semuanya hanya terserempet, tidak berat ataupun tidak dampak yang ditimbulkan, tidak ada korban luka, hanya kendaraannya yang paling tergores dan sebagainya. Sehingga setelah kita lakukan pemeriksaan di Polsek dipimpin Kasat Lantas, sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Ini kan ada dua korban tabrak lari baik-baik saja, hanya kendaraannya lecet saja, sehingga sudah disepakati. Itu pun persetujuan dari mereka. Kita tidak ikut andil di dalamnya. Jadi mereka sendiri ya sudah, pengemudi mobil ini siap mengganti semua kerugian, biaya-biayanya sudah dihitung dan sebagainya, sehingga terjadilah kesepakatan. Dan tentunya ini tidak mempengaruhi proses hukumnya. Sekali lagi, tidak mempengaruhi proses hukumnya. Seperti itu. Pak, kalau ya, yang berperan sebagai provokator, tukang parkir, kelompok tukang parkir ini apakah termasuk provokator atau seperti apa? Ya, ini masih kita dalami. Sekali lagi, kasus ini tidak berhenti di sini. Kita akan mengejar pelaku-pelaku lainnya, termasuk yang memprovokasi. Nanti akan kita rilis kembali pengembangan kasus ini. Kita sudah memprofiling beberapa orang yang akan kita periksa lagi, dan apabila memang cukup bukti akan kami tersangkakan
sekali lagi yang memprovokasi, kemudian yang ikut melakukan pengrusakan, semuanya akan kita proses hukum. Jadi sekali lagi semuanya kita akan proses hukum. Tidak berhenti hanya di 3 orang ini. Demikian. Tapi yang berteriak maling-maling sudah teridentifikasi, Pak? Sudah. Jadi sudah teridentifikasi semua, tinggal proses waktu saja. Tinggal proses waktu, karena memang situasi waktu saat itu ramai. Mereka pun tidak saling mengenal. Jadi mereka tidak tahu ini siapa-siapa karena memang ya situasinya sangat ramai waktu itu. Jam-jam setengah 5, jam 5 sore. Media sendiri tahu jam-jam seperti itu adalah jam-jam sibuk, orang pulang kerja, sehingga sangat ramai. Sehingga ini hanya proses waktu saja. Proses waktu kami akan maksimalkan dalam 1-2 hari ini. Insya Allah semuanya akan kita amankan untuk dilakukan proses hukum. Jim udah tanya, waktu kejadian hari Kamis sore itu di Polsek sudah ada pertemuan antara korban dan pengemudi mobil. Ya. Dan kesepakatannya damai. Nah, apa yang kemudian membuat pengemudi ini lapor kepada kepolisian? Apa ya yang disampaikan, Pak? Baik, sekali lagi ini peristiwanya ada 2, Pak ya. Saya tadi sampaikan di awal, makanya saya sampaikan di awal. Ini ada 2 peristiwa. Peristiwa tabrak lari dan peristiwa pengrusakan dan pengeroyokan. Ini tentunya 2 hal yang berbeda. Sehingga tidak bisa dikaitkan. Untuk laka lantas yang berdiri sendiri. Di sana sudah ada proses perdamaian, itu kasus laka lantasnya. Terkait kasus pengeroyokan, pengrusakan, walaupun korban tidak lapor, kami tetap akan membuat laporan polisi model A. Karena ini tidak bisa dibiarkan. Sekali lagi ini tidak bisa dibiarkan. Jadi walaupun korban tidak lapor, tetap kami akan proses. Kami akan cari orang-orang yang sudah melakukan perbuatan yang sangat tidak menunjukkan kita sebagai negara yang berasaskan hukum. Tetap kita akan cari. Masalah korban melapor atau tidak, kami tetap akan cari. Dan alhamdulillah dari hasil penyelidikan kami dalam waktu kurang dari 1 hari bisa menangkap pelaku-pelaku tersebut. Jadi sekali lagi ini 2 peristiwa berbeda, Pak ya, berdiri sendiri. Proses laka lantasnya, tabrak larinya sudah ditangani dan sudah ada kesepakatan. Nah, ini kita yang rilis hari ini adalah terkait kasus pengeroyokan dan pengrusakan, di mana kasus laka lantas ini tidak mempengaruhi dengan proses hukum yang saat ini sedang kami lakukan di Polres Bantul. Dan ya, sebenarnya apa penyebab dari cekcok itu apa sih? Karena kan kalau disebutkan tadi hanya sekedar kaget gitu ya. Nah, tetapi ada kabar juga bahwasanya si pengemudi ini sempat meludah seperti menghina gitu kepada si ini. Nah, sebenarnya dari alasan cekcok itu sebenarnya apa? Ya, baik. Jadi berdasarkan hasil keterangan pemeriksaan kami di TKP dan saksi-saksi, termasuk korban sendiri, ya. Awalnya dari tiba-tiba mobil berhenti di depan karena kaget, akhirnya pengemudi merem mendadak. Pada saat merem mendadak inilah mungkin salah satu tukang parkir merasa terganggu. Mungkin di situ ada kendaraan yang juga berdampak karena rem mendadak ini. Mungkin kendaraannya ini juga habis dari tempat resto tersebut, sehingga hal inilah yang menyebabkan kemarahan dari tukang parkir dan menegur pengemudi. Sekali lagi tukang parkir langsung menegur pengemudi dan sempat memukul bagasinya. Kemudian pengemudi tidak terima dan langsung sempat turun dari mobil. Nah, di situ mungkin terjadi cekcok. Saya kurang tahu kalau yang Mas sampaikan, tapi seperti itu. Terjadi cekcok mulut. Tiba-tiba temannya tukang parkir ini datang semua. Akhirnya pengemudi ketakutan dan langsung melarikan diri. Seperti itu. Artinya kabar meludah itu belum sampai pada tahap penyidikan ya? Ya, kami tidak ke situ. Karena yang pasti kita fokus tadi ke pengrusakan dulu. Makanya akan kami periksa yang lainnya, termasuk tukang parkir. Sekali lagi termasuk tukang parkir, kemudian rekan-rekan ataupun kelompok tukang parkir yang sempat mengejar akan kami periksa semuanya. Kalau memang memenuhi alat bukti, tentunya akan kami
naikkan menjadi proses sebagai tersangka. Ya, silakan. Dan ketiga tersangka ini salah satunya prosedurnya ada yang mencari kesepakatan damai sebelumnya. Apakah memang ini yang beda dengan ini? Ada yang damai sebelumnya? Ada. Mereka juga sudah kesepakatan, tapi sekali lagi tidak mempengaruhi proses hukum yang saat ini sedang kami tangani. Sekali lagi, penanganan tabrak larinya berbeda dengan penanganan pidananya. Ini pidana, sehingga kami tetap akan lakukan proses walaupun yang bersangkutan sudah sepakat untuk tidak saling menuntut terkait tabrak larinya, karena memang dampak yang ditimbulkan sangat ringan, hanya lecet-lecet saja. Kami sekarang fokus ke proses hukum terhadap kasus tindak pidananya, yakni secara bersama-sama melakukan pengrusakan dan pengeroyokan. Dan izin sedikit, ini agak mengusik ya. Masyarakat tahunya bahwa pelaku tabrak lari. Ya. Kemudian ketika tidak mau berhenti, akhirnya kemudian masyarakat marah. Ya. Nah, yang masih agak bingung, kemudian lapor ke polisi dan jadi kasus. Bisa dijelaskan Pak mungkin? Ya, baik. Gini Pak, kita ini negara hukum. Banyak kasus-kasus tabrak lari seperti ini, kemudian ternyata dia tidak melarikan diri, tapi menuju kantor polisi terdekat dan melaporkan bahwa saya sudah menabrak ini. Itu kita proses. Jadi sekali lagi, salah apabila masyarakat langsung mengambil tindakan hukum sendiri, melakukan main hakim sendiri, karena ini tentunya akan merugikan masyarakat itu sendiri. Percayakan kepada kami, polisi pasti akan kami proses. Masalah tabrak larinya kan kita tinggal lihat CCTV, saksi-saksinya, pasti kan ada yang melihat kendaraannya nomor berapa. Sekarang mudah kok, kita mudah untuk menangani kasus laka lantas. Walaupun dia kabur kemana, kami semuanya sistem online sudah. Di kepolisian sangat gampang mencari pelaku tabrak lari untuk dimintai pertanggungjawabannya. Jadi tidak perlu melakukan aksi main hakim sendiri, karena ini akan merugikan masyarakat itu sendiri. Nah, seperti kasus ini, dia sudah jadi korban diserempet awalnya, sekarang dia malah jadi tersangka karena melakukan aksi seperti ini. Tidak boleh, sekali lagi tidak boleh. Serahkan ke kepolisian, lapor ke kepolisian, pasti akan kami tangani. Kami tidak sulit untuk menangkap pelaku tabrak lari karena semuanya sudah terdata secara online. Yang penting tahu nomor kendaraan, kami juga bisa cek di CCTV sangat banyak. Di Yogyakarta, di Bantul, ini sangat banyak CCTV, jadi sangat gampang mengejar pelaku tabrak lari. Apalagi ini kan hanya keserempet saja Pak, keserempet. Kerugiannya hanya ya ratusan ribu. Dan yang bersangkutan keserempet sempat mengejar, berarti kan tidak ada kerusakan sebenarnya di kendaraannya, tapi melakukan aksi pengrusakan, memukul. Nah, inilah yang kami proses. Dan ini mengedukasi, sekali lagi ini untuk mengedukasi, memberikan pesan kepada masyarakat, jangan melakukan hal seperti ini. Karena Anda salah, kita akan proses hukum. Jadi sekali lagi, saya minta kepada rekan-rekan media, ayo ikut mensosialisasikan, ikut mengkampanyekan kepada masyarakat untuk tidak melakukan aksi-aksi main hakim sendiri. Kita negara hukum. Silakan berikan kewenangan ke penegak hukum itu kepada polisi ataupun aparat lainnya untuk melakukan upaya-upaya proses hukum. Sekali lagi seperti itu. Cukup ya? Baik, saya kira ini yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Untuk perkembangan kasusnya akan kami sampaikan dalam waktu dekat apabila kami sudah dapat mengamankan tersangka atau pelaku lainnya. Saudara sudah mengakui ya ikut naik pickup atas itu terus melakukan pengrusakan ya? Ya. Sudah. Motifnya karena ikut jadi korban ini juga ya?
yang korban penetapan itu. Ya, baik. Ya, tapi sadar bahwa perbuatan saudara itu sebenarnya tidak benar ya. Kerja atau mahasiswa? Mahasiswa harusnya kan lebih tahu ini tidak boleh. Ya, ini menjadi pelajaran saya kira ya. Menyesal? Ya. Ya. Nah, ini yang mahasiswa juga? Bukan, sehari-hari kerja apa? Driver Shopee. Nah, Anda kan tidak jadi korban kok ikut-ikutan, kenapa? Jadi ceritanya itu saya disuruh ngejar, saya nggak tahu kan di situ ada ojol yang jatuh, terus saya suruh ngejar di situ. Terprovokasi dia. Ya terprovokasi, tapi saya Ya, tapi Anda kan tidak tahu peristiwa sebenarnya kan? Iya, yang saya tahu hanya tabrak lari di samping gitu. Ya. Nyesal ya sudah ya? Ya, saya menyesal. Ya, lain kali jangan diulangi, ini tidak boleh ya, seperti itu. Sudah, percayakan aja ke aparat penegak hukum. Apalagi Anda tidak menjadi salah satu dari kedua pihak yang berkonflik ini. Anda cuma di situ terus melihat, ikut-ikut nimbrung. Nah, seperti ini ya. Ya. Ini yang naik ke kap juga ya? Ya. Memukul berapa kali? 8 kali kalau nggak salah. Ya, Pak. 8 kali kaca samping ya. Ya, Pak. Kemudian lempar batu juga. Ya. Dari mana dapat batunya itu? Ada orang bawa, Pak. Ada orang bawa, langsung diminta. Enggak, orang dari pakai jalan Shopee melempar 3 kali, ada pecahannya saya ambil. Ambil juga. Terus naik ke belakang, ke kap belakang. Ya. Naik juga ke atas. Ya. Tendang juga. Ya. Ya, sempat nendang pengemudi juga. Ya, tidak, Pak. Mukul aja. Saya dorong aja, Pak. Oh ya, Ya. seperti itu. Ya, tidak boleh Mas ya. Ya. Sudah menyesal sekarang? Ya. Ya. Ya, mahasiswa. Ya, Kerja, Pak. kerja sudah. Ya. Ya, seperti itu. Di ketiga tersangka sudah mengakui perannya masing-masing dan mereka mengakui menyesal. Bahkan salah satunya ada mahasiswa ini yang miris bagi kita, harusnya lebih tahu akan hukum, tapi malah menunjukkan hal-hal yang tidak patut dipertontonkan ke masyarakat yang ada di sekitar. Saya kira ini, sekali lagi terima kasih untuk mempersingkat saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, rekan-rekan, dapat kami sampaikan hari ini, hari Sabtu tanggal 28 Januari 2022, kami melakukan penetapan tersangka sebanyak 3 orang terhadap pelaku pengerusakan dan pengeroyokan, atau secara bersama-sama melakukan pengeroyokan dan pengerusakan terhadap orang maupun barang. Dalam KUHP diatur dalam pasal 170 dengan ancaman pidana 5 tahun 6 bulan. Kami amankan tadi malam, jadi tadi malam sekitar jam 11.00 WIB, kami amankan 3 pelaku yang secara bersama-sama melakukan pengeroyokan dan pengerusakan. Ketiga tersangka ini sudah mengakui perbuatannya dan hari ini akan kami tahan di Polres Bantul. Kemudian pelaku lainnya ada kurang lebih 6 orang masih akan kami kejar. Dalam 1-2 hari ini kami akan merilis kembali pelaku-pelaku yang sudah kami profiling orang-orangnya, dan insya Allah mohon doanya sehingga kami bisa mengungkap atau menangkap pelaku lainnya. Karena kita tidak hanya berhenti di 3 orang ini, kita akan kejar semua pelaku, baik yang memprovokasi, kemudian yang melakukan pemukulan, pengerusakan, kita akan kejar semua. Kita akan proses secara tegas untuk mengedukasi kepada masyarakat bahwa hal ini tidak boleh dilakukan. Sekali lagi, aksi main hakim sendiri ini tidak boleh dilakukan oleh siapapun.
peran ketiga tersangka tadi? Peran-perannya? Ya, tadi perannya tadi saya kira sudah kami sampaikan di konferensi pers. Intinya yang pertama ada yang berperan sebagai memukul korban atau penumpang, memukul korban atau pengemudi, kemudian menendang juga ada, kemudian melakukan pengerusakan berupa memecahkan kaca samping maupun depan, naik di atas kap. Ada juga yang hanya terprovokasi tapi ikut juga melakukan pengerusakan. Tadi perannya saya kira sudah jelas tadi saya sampaikan. Ya intinya mereka secara bersama-sama melakukan pengeroyokan dan pengerusakan baik terhadap orang ini tentunya pengemudi mobil, kemudian terhadap kendaraan yang digunakan, dalam hal ini kendaraan Mercy milik dari korban. Seperti itu. Dijelaskan. Di sini ini pecahan batu yang ikut sisanya ya, yang ikut digunakan oleh pelaku untuk melempar. Kemudian ada pecahan plat mobil, ini juga dilakukan untuk memukul kendaraan kaca milik pelaku, milik driver. Jadi seperti itu, Mas. Nah, bisa dijelaskan, Mas. Ini kok bisa dengan Shopee? Baik. Jadi sekali lagi kami tegaskan, kasus ini berbeda ya. Jadi sejak peristiwa itu terjadi, kami sudah langsung memerintahkan Kasat Lantas dan Kasat Reskrim untuk melakukan penyelidikan terkait ini. Kasat Lantas fokus untuk menangani kasus tabrak larinya. Dan alhamdulillah malam itu sudah diperiksa dan ada kesepakatan. Kemudian Kasat Reskrim langsung kami perintahkan untuk menyelidiki terkait kasus pengeroyokan dan pengerusakan. Sehingga hasilnya alhamdulillah dalam waktu dekat bisa kami tangkap pelakunya berdasarkan CCTV, kemudian video-video yang beredar. Kami langsung profiling orang-orangnya meskipun mereka tidak saling kenal, tapi kami bisa langsung mengetahui dan langsung kami amankan tadi malam. Mungkin dan driver Shopee-nya ini bisa terungkap ke kantornya dulu juga ada koordinasi. Ya, kalau Shopee termasuk hasil penyelidikan. Hasil penyelidikan kami dengan melihat muka, kemudian baju, saya kira gampang lah untuk mencari hal-hal seperti itu. Nah, ini kan sumbernya itu justru dari tukang parkirnya. Nah, kenapa tukang parkir tidak dihadirkan di sini dan bagaimana statusnya itu? Ya, baik. Tukang parkir ini kan di awal ya, dan tukang parkir itu tidak ikut mengejar. Jadi sekali lagi berikan kami waktu proses, kami langsung ke TKP dulu. Langsung ke TKP, kita lihat pengerusakannya kan terjadi kan di TKP ini, bukan di tempat parkir ini. Kasusnya kan terjadi di ini. Dari sinilah nanti akan kami kembangkan. Beri kami waktu hari ini atau paling lambat besok